Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Safitri, NIM AB 2010-06, mahasiswi Alih Kredit Angkatan 2 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan ujian OSKA mengenai edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu silakan masuk, silakan duduk. Ya, saya izin tutup pintu ya Bu. Iya Bu. Saya mau cuci tangan sebentar ya Bu. Iya. Bu. Ibu, perkenalkan di sini dengan saya Bidan Dian. Saya tanya identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Ibu dengan Ibu Ibu H Bu. Ibu H. Usianya 36 tahun. Ini hamil ketiga ya Bu ya? Iya Bu. Di sini Ibu berkunjung ke sini apakah ada keluhan? Ini Bu, udah 2 hari ini kaki saya bengkak Bu. Oh, kakinya bengkak. Iya ya Bu, iya besar. Ibu ada keluhan lain sebelumnya? Tidak Bu. Nggak ada ya. Jadi Ibu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai yaitu tanda bahaya kehamilan pada usia trimester ketiga. Ini kan Ibu usia kehamilannya sudah 32 minggu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai itu. Apalagi ini Ibu sudah hamil ketiga kali. Jadi Ibu kan sebelumnya memang sudah pengalaman. Kalau yang dulu normal ya Bu ya. Iya, yang hamil pertama kedua. Jadi di sini saya akan memberikan informasi mengenai tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga atau 3 bulan terakhir selama kehamilan. Yaitu terdapat gejala preeklamsi, kemudian gerakan janin kurang, perdarahan pervaginam, juga ketuban pecah dini. Itu termasuk tanda bahaya dalam kehamilan trimester 3. Ibu, sebelumnya di sini saya mau periksa tensi, suhu. Tapi Ibu sebelumnya di sini belum pernah periksa lab ya Bu ya? Belum Bu. Nanti jadi jangan lupa periksa lab paling tidak 1 kali ke puskesmas ya Bu. Iya Bu. Di sini saya mau cek tensinya dulu ya Bu. Iya Bu. Ini sih. Sama ini minta tolong. Iya. Misi ya Bu. Kalau dari tensi di sini Ibu tensinya ya agak cenderung menuju tinggi sih Bu. 130 pernya 90. Itu juga perlu diwaspadai ya Bu. Iya, paling tidak itu yang normal itu 110 120. Permisi suhunya tapi normal 36,5. Detak jantungnya juga normal dari hasil tensi tadi 80 kali per menit. Nafasan Ibu juga normal. Nah, kemudian di sini seperti yang saya jelaskan tadi, gejala-gejala tanda bahaya dalam kehamilan kayak preeklamsi, kemudian gerakan janin kurang, perdarahan, sama ketuban pecah dini. Ibu, dari keempat yang saya sebutkan ini pernah mendengar atau pernah menemui keluarga atau teman dekat Ibu mengalami seperti itu? Yang paling ketuban pecah dulu itu loh Bu. Oh, ketuban pecah dini ya Ibu. Nah, kalau di sini saya jelaskan satu persatu kalau begitu ya Bu ya. Iya Bu. Yang pertama itu mengenai preeklamsi. Preeklamsi itu merupakan gejala keracunan pada kehamilan. Itu preeklamsi itu berarti merupakan kejang ya Bu ya. Jadi itu tanda-tandanya antara lain seperti nyeri ulu hati, tensinya yang cenderung tinggi, kemudian pandangan mata kabur, kemudian kaki bengkak. Itu dari keempat keluhan ini Ibu kan mengalami kaki bengkak dan tensi agak cenderung tinggi. Tapi Ibu nggak pernah mengalami pandangan mata kabur, pusing, nyeri hati kan? Tidak Bu. Jadi paling tidak nanti dengan Ibu kontrolkan ya ke puskesmas paling tidak 1 kali. Iya Bu. Kemudian yang kedua itu ada gerakan janin kurang. Nah, gerakan janin kurang itu bisa disebut gerakan janin kurang itu apabila janin itu gerakannya kurang dari 10 kali dalam 12 jam. Kalau usia 32 minggu ini harusnya adiknya masih aktif ya Bu di dalam perut. Iya Bu. Paling tidak itu kan 10 kali lebih ya. Iya. Berarti itu
insya Allah janinnya nggak apa-apa. Kalau gerakan janinnya masih bagus. Kemudian yang ketiga itu ada perdarahan. Nah, perdarahan pervaginam itu sebenarnya ada penyebabnya. Ada dua Bu, antara lain yaitu solusio plasenta atau plasenta dari dalam. Kemudian yang kedua itu plasenta previa atau plasenta yang berada di jalan lahir, di tengah-tengah jalan lahir. Nah, ini tanda-tandanya juga beda Bu. Yang pertama itu solusio plasenta itu tanda-tandanya antara lain keluar darah, tapi darahnya ini berwarna coklat kehitaman. Kemudian ibu mengalami nyeri perut yang sangat hebat. Nah, apabila ibu mengalami tanda gejala tersebut, sebaiknya segera ibu kontrolkan. Yang kedua itu plasenta previa atau plasenta yang berada di jalan lahir. Tanda-tandanya antara lain keluar darah yang berupa darah kemerahan ya Bu. Kalau solusio plasenta atau plasenta itu tadi kan darahnya coklat kehitaman. Kalau plasenta previa ini darahnya merah. Kemudian ibu ada yang tidak mengalami nyeri perut, kadang ada yang mengalami nyeri perut begitu. Kalau ibu mengalami tanda bahaya seperti itu, nanti segera periksa ya. Terus yang keempat itu ada yang ibu bicarakan tadi, yaitu ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu sebenarnya bisa mendatangkan infeksi Bu, karena ketuban pecah dini itu merupakan keluarnya air ketuban yang secara terus-terusan keluar dari jalan lahir. Nah, itu dapat menyebabkan infeksi karena apabila ibu tidak bisa menjaga kebersihan dan tidak segera diperiksakan. Kemudian itu nanti bisa terjadi gawat janin. Karena apabila ketuban keluar itu bisa terjadi juga tali pusat itu ikut keluar Bu. Jadi kan itu nanti tali pusatnya kegencet, jadinya kan pernafasan janin itu kan sama peredaran darah janin di dalam perut itu kan menjadi berkurang. Nah, jadi itu nanti juga berbahaya Bu, bisa menyebabkan kematian janin juga di dalam perut. Nah, begitu. Apakah ibu sudah jelas dengan tanda bahaya yang saya jelaskan kepada ibu itu tadi? Sudah Bu. Sudah. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu dari keempatnya? Untuk mengatasi kaki bengkak saya bagaimana ya Bu? Untuk mengatasi kaki bengkak itu nanti ibu bisa dengan mengganjal bantal saat tidur. Kemudian itu nanti posisi duduk sama berdiri diusahakan seimbang. Jadi jangan terlalu banyak duduk, jangan terlalu banyak berdiri. Kalau jika ibu duduk nanti usahakan kakinya jangan sampai menggantung ya Bu. Jadi diusahakan diganjal sama kursi kecil begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Tidak. Hasil pemeriksaannya saya tulis di sini dulu ya Bu. Iya Bu. Ini sudah. Semoga sehat-sehat. Jangan lupa periksa laboratorium paling tidak 1 kali selama Iya kehamilan. Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Ibu.